Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Oktaviani, NPM 2023010047, Prodi Akuntansi. Saya akan memaparkan terkait perilaku bermoral dan perilaku tidak bermoral. Sebelum ke contoh, kita harus mengetahui dulu apa itu perilaku dan apa itu moral. Perilaku adalah seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan sesuatu. Moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan atau perilaku. Seseorang dapat dianggap bermoral apabila memiliki kesadaran untuk menerima serta melakukan peraturan yang berlaku, atau memiliki tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi di lingkungannya. Sedangkan pengertian moral menurut Webster New World Dictionary Wantah 2005 bahwa moral adalah sesuatu yang berkaitan atau ada hubungannya dengan kemampuan menentukan benar atau salah dan baik buruknya tingkah laku. Contoh perilaku bermoral bisa dilihat di layar. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, menghargai pendapat orang lain terutama ketika sedang bermusyawarah, mengucapkan terima kasih saat merasa dibantu atau mendapatkan sesuatu dari orang lain, memberikan tempat duduk kepada orang tua atau ibu hamil ketika berada di tempat umum, memberi salam atau membungkuk ketika bertemu dengan orang yang lebih tua. Contoh tersebut adalah contoh kecil dan sederhana yang sering dilupakan oleh banyak orang, apalagi di zaman sekarang. Selanjutnya adalah contoh perilaku tidak bermoral. Yang pertama, ada para pelajar tawuran. Kasus ini terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua dan perilaku ini juga disebabkan oleh ketidakacuhan terhadap aturan-aturan sosial karena mereka kurang bisa menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan sosial. Solusi agar kejadian tersebut tidak terjadi yaitu meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anaknya. Karena anak sangat butuh bimbingan dan pengawasan orang tua untuk memiliki moral dan etika yang sopan dalam berinteraksi dan bersosialisasi. Perilaku tidak bermoral selanjutnya adalah korupsi. Kasus ini terjadi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Solusi agar kasus tersebut tidak terjadi lagi yaitu dengan meningkatkan kesadaran bahwa korupsi itu perbuatan yang tidak bermoral dan merugikan orang banyak. Selanjutnya adalah konflik antar agama. Terjadi karena masih belum memahami agama atau menyimpang dari ajaran agama. Masyarakat masih mementingkan diri sendiri dan menganggap agamanya yang paling benar. Solusi agar kasus tersebut tidak terjadi yaitu dengan tidak memaksakan keyakinan kita terhadap agama lain dan tidak menghina agama lain. Gambar selanjutnya pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum ataupun tidak melanggar hukum. Pembunuhan bisa dilatar belakangi oleh berbagai motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan juga dapat dilakukan dengan berbagai cara. Solusi agar kasus tersebut tidak terjadi yaitu dengan menegakkan keadilan antar manusia, menghargai hak asasi manusia, dan menjaga hubungan baik dengan keluarga, saudara, dan teman. Selanjutnya, menyontek. Menyontek adalah perilaku curang yang dilakukan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Solusi agar kejadian tersebut tidak terjadi yaitu dengan menanamkan nilai kejujuran pada diri sendiri. Proses penyadaran moral berangsur-angsur mulai tumbuh melalui interaksi dari lingkungannya. Seseorang akan sadar bahwa perbuatan atau perilaku yang dilakukan pasti akan memiliki sebab akibat dan betapa pentingnya moral dalam berinteraksi dengan orang lain.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam memaparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.